Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih udah mengunjungi channel saya. Kali ini kita akan membahas masalah bagaimana tips untuk pemain gitar, khususnya pada saat main live ya, main band live, agar suara gitar itu kedengaran seperti itu. Karena biasanya keluhan dari pemain gitar pada saat live itu suara gitarnya mendem seperti itu. Nah, tapi tips ini itu hanya untuk bagi teman-teman yang main di stage yang istilahnya menengah ke bawah lah, atau ngamen ya, stage ngamen. Yaitu ketika teman-teman dari multi effect langsung direct ke mixer. Bukan video untuk teman-teman gitaris yang biasanya di stage besar ataupun dimanapun itu yang kemudian di atas panggungnya itu ada soundman. Jadi biasanya kalau soundman kita main live, biasa soundman udah tahu gitu kan, kita sisa ngode aja gini, dia akan ngangkat pada saat kita melodi gitu kan. Tapi kalau kondisinya itu tempat ngamen itu hanya mixer yang disediakan, berarti kita sendiri yang harus menyetingnya seperti itu. Nah, biasanya bagi teman-teman yang live ya, apalagi masih dalam kategori pemula ya, itu biasa mengeluhkan ya, kok suaranya gitarnya nggak keluar pada saat melodi gitu, atau ketutup dengan instrumen lain seperti itu. Jadi sedikit cerita, dulu kalau saya tahun 2003 sampai 2011 itu kebanyakan main live ya, entah itu festival musik ataupun opening band ya di Sulawesi gitu, untuk artis selebritis dari Jakarta gitu kan. Tapi dari 2011 sampai 2020 tuh nggak main lagi gitu kan. Jadi baru main lagi itu sekitar waktu corona ya baru beli lagi gitar, kemudian diajak main di kafe. Tapi beberapa tahun selama vakum itu saya sering nongkrong gitu ya di kafe, anggaplah kafe nggak terlalu besar, itu rata-rata gejalanya sama ya bagi gitaris-gitaris itu pada saat melodi itu melodinya hilang gitu kan, atau tenggelam di instrumen lain. Kalau di stage besar biasanya kalau ada soundman-nya itu biasanya jarang yang memakai direct, tapi memakai ampli todong ya. Jadi ampli todong, kemudian kabinetnya yang ditodong gitu kan. Kalau head amplinya di atas ya, kemudian amplinya ditodong, kemudian soundman-nya nanti yang mainkan gitu kan. Pada saat mau melodi itu diangkat dikit, pada saat diturunin dikit seperti itu. Nah, cerita dikit ya. Jadi dulu waktu beberapa kali nongkrong di kafe sama teman-teman tuh ada gitaris juga ya, dia coba untuk nodong amplinya gitu kan, di miking gitu. Nah, tetapi alhasilnya karena kita nggak tahu apakah yang dipakai itu dynamic mic ya, ataupun seperti apa, ataupun polar patinnya seperti apa. Jadi dia mic pas di tengah ya. Jadi alih-alih mau mendapatkan sound yang sama dengan ampli ya, kedengarannya bagi kami yang jadi penonton waktu itu ya, dari pemain gitarnya itu sound gitarnya malah melebar kemana-mana gitu. Bahkan yang mestinya ditebalkan, misalkan frekuensi mid dengan high-nya justru nggak dapet ya, justru mencar-mencar seperti itu. Jadi sangat gak enak di kuping
nonton gitu kan, kuping yang dengar seperti itu. Uh, Kemudian itu diperparah sama basisnya yang harusnya dia berada di level frekuensi yang low, bahkan basisnya pakai efek pedal uh, distorsi ya, yang harusnya dia bulat untuk menegaskan, karena dia main hanya 4 orang, justru dia pakai distorsi, akhirnya gak ketemu itu. Tapi bagi mereka mungkin karena umurnya baru 20 ya, tapi bagi mereka itu, bagi pemainnya sendiri nggak nyadar seperti itu ya. Padahal satu hal yang penting teman-teman, main band itu main tim ya. Kita kan sebagai gitaris ingin istilahnya the most important person ya, orang paling penting di band. Dengan suara gitar kita yang ini, pemain kita yang aduhai seperti itu mesti pelan-pelan kita singkirin cara berpikir seperti itu. Jadi berpikirnya kita main secara tim, yaitu semua tahu porsinya masing-masing. Jadi yang paling pertama kita harus mengerti ya, yang pertama kita harus mengerti bahwa gitar itu ada di frekuensi mana seperti itu. Jadi kita nggak ya main tebak-tebakan aja posisinya ya. Yang kedua, kalau kita biasanya nonton YouTube ya, untuk pemain gitar yang biasa YouTuber gitaris itu kan mereka udah make DAW ya, atau software gitu kan. Jadi walaupun direct atau apa, mereka tetap pengerjaannya, apalagi itu profesional ya, kameranya bagus ya, kemudian audionya juga mau dilihat bagus gitu kan, kedengaran bagus, itu kan sudah mereka pakai software ya. Jadi bagian tertentunya mungkin dia kompres atau dia hilangin, kemudian ada yang dia tag gitu kan di berbagai frekuensi. Nah itu sulit untuk kita jadikan acuan sound itu, karena itu istilahnya ya, bunyi-bunyian yang sudah termanipulasi gitu kan dengan berbagai dengan berbagai software. Jadi pada saat kita live sebenarnya nggak ada yang kita bisa andalkan selain telinga kita sendiri gitu kan. Jadi telinga ini jadi alat penting kita untuk melihat mendengar ini kita sudah berada di jalur yang tepat atau enggak seperti itu. Jadi kalau teman-teman ikutin YouTuber gitaris itu kan rata-rata soundnya sudah diolah ya sebelum diposting. Jadi mereka kan mau yang paling bagus ya. Beda kalau misalkan saya ini sekarang cuma pakai handphone Cina ini, handphone kentang gitu kan, amplinya juga ini, jadi suaranya natural seperti itu ya. Apa yang teman-teman dengar seperti itu, nggak diolah lagi pakai software. Nah, yang kita harus ngerti bahwa yang pertama frekuensi bass ya, pemain bass tuh frekuensinya itu sama dengan kick drum ya, gitu kan. Itu dia berada di 60 sampai 80 Hz. Jadi makanya kalau kita dengar kick ya tek 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 gitu kan, dengan bass yang tek tek tek, itu kan hampir mirip ya kalau kita dengar dari jarak tertentu dari speaker ya. Karena dua item itu berada di frekuensi yang sama seperti itu. Nah, gitar itu tabrakannya dengan apa? Frekuensinya. Jadi frekuensi gitar itu dia berada di mid ya. Dia berada di mid, sama kalau dia kemudian di boost terus naik, itu dia tembus ke high ya, tembus ke treble. Nah, untuk yang low middle-nya itu dia berada di sekitar 200 Hz sampai 500 Hz ya. Nah, ini sama dengan snare drum. Jadi snare drum itu posisi frekuensinya dia berada di sekitar 120 150 Hz sampai 600 Hz gitu. Nah, kalau vokal juga berada pada range yang mirip-mirip, yang sama, sekitar 120 Hz, dan kemudian dia sampai ke 800 Hz untuk yang mid-nya. Yang mid untuk gitar ya, low mid-nya. Nah, jadi dengan kita mengetahui
Oke. Nah, kita balik lagi di frekuensi ya. Kalau kita main dalam ruangan begini ya, dan di rumah itu nggak ada masalah kita pakai distorsi ya. Pasti kedengaran. Pasti kedengaran. Kenapa kedengaran? Karena kan dia nggak ketimpa dengan frekuensi dari instrumen lain. Kalau kita live, apalagi direct tadi yang nggak ada soundman-nya buat ngangkat, melodi kita itu akan ketutup dengan snare drum. Ya, kita bilang tadi karena frekuensinya hampir mirip snare drum itu. Jadi vokal juga seperti itu, tapi kan vokal biasanya berhenti pada saat gitaris lagi lead ya, atau lagi lagi melodi seperti itu, lagi atraksi gitulah ya. Jadi seperti itu. Pada saat kita live kita kenali dulu apa penyebabnya gitu kan. Kenapa pada saat kita ritme oke ya, kita ritme oke, pada saat kita distorsi teng gini kan, kok nggak kedengaran gitu kan, ketutup sama snare drum tadi. Jadi dari kita dengarnya, apalagi nggak ada monitor ya, kita dengarnya langsung di speaker di samping untuk menghadap ke penonton, ini nggak kedengaran melodinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua penyebabnya, multi efek seperti ini, misalkan saya pakai Zoom G3XN itu punya nominal output ya. Nominal output seberapa besar output atau max output yang bisa keluar dari efek ini. Nah sayangnya multi efek itu rata-rata rendah nominal outputnya dibandingkan Stompbox ya, yang pedal, yang masing-masing yang analog ya, karena kan digital di dalamnya ada prosesor, ada chip gitu kan. Jadi dia punya keterbatasan nih. Hampir semua pedal, hampir sebuah multi efek digital punya keterbatasan nominal output itu gitu kan. Nah kalau ini ranknya itu Zoom G3XN itu maksimum sampai cuma 1 dB ya, cuma 1 desibel doang gitu kan. Makanya kecil sekali ini multi efek seperti ini. Kalau dia berdiri sendiri sebagai multi efek, kita pakai kemudian direct akan kecil sekali karena cuma 1 dB. Yang Boss GT berapa, GT 1000 atau apa ya, itu bisa sampai 4 dB. Line 6 itu Helix misalkan dia 4 desibel maksimum seperti itu. Bandingin dengan Stompbox atau pedal gitu kan, yang bisa misalkan tembus di atas 4 dB seperti itu. Jadi mungkin itu kekurangan multi efek. Kemudian kekurangan multi efek ini ya, kalau tone kita mau cari original itu pasti nggak dapat, karena yang namanya aja digital ya, dia nggak bisa tone-nya sepure dari analog seperti itu, karena di dalamnya kan ada prosesor gitu kan, ada istilahnya ada kamar-kamar, dia harus tutup, dia harus mirip-miripin ya, simulasi kemudian emulasi gitu kan dan sebagainya. Tapi oke lah. Jadi di sini video ini kita cuma mau kita mau manfaatkan dengan gear yang kita punya gitu, simple gear, tapi kita mau outputnya kedengaran di penonton seperti itu. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita settingnya gini. Jadi misalkan ya di sini ada 3 foot switch ya. Saya akan bagi, misalkan saya pakai distorsi 1 clean, kemudian clean yang ada wahnya gitu kan. Nah ketika saya main direct ataupun masuk di mixer ya, pertama yang di mixer itu kita kecilin low-nya. Kenapa kita kecilin low-nya? Biar tadi nggak tabrakan lagi dengan low yang ada di kick drum ataupun bass ya, kita kecilin low-nya di situ. Jadi bukan juga angka 12 semua. Jadi angka 12 semua itu cari aman, tapi sebenarnya pada saat kita melodi itu tambah mendem lagi, karena low-nya itu ada di situ masih 12 kan. Kita turunin gitu low-nya jam 2 atau jam jam 2 ke ke misalnya pukul 9 atau berapa 8 gitu kan, kita turunin gitu. Nah pada saat
saya nyetel volume ya. Kalau kita di ruangan gini kan, kalau ini kan kita setel volume dari 3 ini, misalkan distorsi yang paling kiri ya, pencet distorsi ini ya. Nah, kalau mau misalkan biar pas melodi itu lead agak ngangkat dikit ya, ini volume antara volume clean dua clean ini dengan distorsi jangan sama, teman-teman. Jadi volume distorsi ini kalau kita usahakan dia lebih tinggi daripada volume clean, atau volume clean lebih rendah daripada distorsi. Jadi misalkan volume cleannya misalkan di sini ya, volume cleannya saya pasang levelnya itu 50 ya, atau 40 aja ya, ini 40 gitu kan. Kemudian di distorsi volumenya itu saya fullin, saya maksimalin ke 120. Jadi ini memang kalau di dalam ruangan dia akan nggak stabil ya kedengaran. Tapi kalau pada saat kita live dia akan membantu sedikit, teman-teman ya. Jadi volume clean itu lebih rendah daripada distorsi. Nah, nyetelnya dari mana? Pada saat kita nanti manggung, ini volume clean ini kita jadikan patokan ya. Jadi kalau kita rasa clean kita di panggung udah oke ya, clean kita udah oke, volumenya udah oke, nanti coba pindahin ke distorsinya, kan ini lebih rendah ya, lebih rendah volume clean, kemudian distorsi. Jadi kita pindahin ke distorsi. Nah, pada saat kita pindahin ke distorsi, biar nanti dia nggak kagetan, kita pakai pedal volume. Jadi, jadi kita pakai pedal volume. Pedal ini kita fungsi jadi volume ya, settingannya volume, biar nanti nggak kagetan gitu. Kalau clean ke distorsi gitu kan, tiba-tiba bunyi bom gitu kan. Nah, itu bisa diatur lewat si volume ini. Seperti itu, atau kemudian kita aturnya di sini. Kalau dalam ruangan begini memang nggak bagus teman-teman posisinya, nggak bagus kedengaran ya. Tapi nanti kalau di panggung misalnya dia kasih sedikit membantu seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kekencengan ini distorsinya ya, kita sisa atur pakai volume. Nah, ngatur pakai volumenya ini teman-teman jangan dinolin pada saat dia diangkat ya. Jadi misalkan pada saat dia diangkat itu misalnya dia 30% lah, jadi tetap ada suaranya gitu kan, nanti pelan-pelan turun sampai ke 100%. Jadi jangan sama sekali nol gitu, karena gak enak juga kalau pas melodi, habis melodi kan teman-teman ngangkat ini tiba-tiba mati senyap kan gak enak. Jadi dipastiin juga batas minimum bawah itu 30 atau 40% seperti itu. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian yang tips yang kedua, kita ngatur di distorsi kita ini atau multi efek ini, kita ngatur semua yang ada IQ low-nya itu kita rendahin. Seperti itu. Yang ada IQ low-nya entah masuk di distorsi ya, atau masuk di clean. Misalkan ini distorsi saya pakai misalkan preamp-nya apa gitu kan. Nah, dalam preamp ini kan ada dalam preamp ini ada key seperti itu. Nah, ini misalkan ini misal 800 misalkan seperti itu. Nah, jadi IC di sini itu IC dari Mesa ini MM simulatornya, bassnya saya kasih kecilin, bassnya tuh kecil sampai 24, midnya ini saya naikin bisa sampai 100, treble-nya juga bisa sampai 100, bisa juga dikurangin di treble-nya sih. Ini buat apa sebenarnya? Ini buat bantu melodi itu semakin kedengaran seperti itu ya. Jadi kita perlu ingat kalau kita masuk langsung direct dari multi
multi efek ini ke mixer, itu artinya kita nggak punya ampli. Nah, makanya pada saat kita pakai multi efek ini, kita usahain ada ampli di dalam, ampli simulator atau nanti ada kabinetnya setelah ampli, seperti itu. Soalnya kalau langsung masuk ke mixer kan dia nggak punya ampli, jadi kita harus cari ampli di sini. Biasanya kalau yang pakai stompbox atau pakai pedal ya analog, itu nanti ada preamp-nya juga di situ, dicari seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu ya. Jadi yang berhubungan dengan low frekuensi bass ya, kita kecilin seperti itu. Dan kemudian yang untuk mid dengan treble kita naikin. Nah, kalau orang tanya apa sih itu ampli? Ampli itu pada dasarnya dia membesarkan sinyal ya, yang masuk dari inputnya ya. Kemudian ampli itu berusaha membesarkannya seperti itu. Nanti nanti kemudian dikenal istilah gain dan sebagainya. Nah, jadi itu tips kedua ya. Jadi tips pertama tadi volume jangan disamain ya. Volumenya kalau bisa clean-nya itu cuma 30% dari distorsinya gitu kan. Kemudian yang kedua, semua yang berhubungan dengan low, entah itu di mixer, entah itu di EQ kita dalam multi efek ini, itu kita kecilin. Kemudian mid dengan treble-nya itu kita naikin seperti itu. Jadi dia biar agak kedengaran pada saat melodi. Yang ketiga kita perlu bantuan booster atau kita perlu booster atau pedal selain multi efek ini. Kenapa kita butuh tadi? Karena ada nominal output, ada maksimumnya output yang bisa diberikan oleh multi efek ini. Kalau ini kisarannya kan tadi maksimum ke 1 dB ya, cuma 1 desibel. Jadi kalau mau nambahin ya, biar buat ngangkat seperti itu kita bisa beli booster pedal ataupun apalagi istilahnya aki pedal, equalizer pedal. Kalau equalizer pedal juga lebih bagus ya, karena teman-teman bisa mainin di situ, kemudian nanti volumenya diangkat dikit kan, lebih gampang diatur ya di bawah gitu kan. Kalau tiba-tiba live kita rasa agak kurang kenceng, langsung tunduk dikit, kemudian ini. Nah kemudian atau kita pakai booster ya, misalkan saya pakai yang ini Black Star. Nah bedanya booster yang cuma satu knob ya dengan 3 knob. Kalau dia satu knob itu berarti dia nggak mewarnai tone ya, tapi kalau seperti ini 3 knob, ada gain, ada bass, ada treble, dia mewarnai tone. Artinya tone itu tone ini nanti diwarnai oleh ini, seperti itu. Nah, kalau saya nggak mau warnanya kelihatan, saya tutup aja ini, cuma dicariin yang gainnya aja. Karena gain yang buat ngangkat suara itu, seperti itu. Jadi itu tips yang ketiga ya. Jadi dia butuh pedal lain selain ini. Kemudian yang keempat ya, selanjutnya di beberapa video itu saya pernah lihat penjelasan bahwa kalau kita pakai ini ya, misalkan multi efek zoom G3XN atau apapun itu, dalamnya sebenarnya sudah ada boosternya, jadi kita nggak perlu beli booster. Masalahnya adalah ini kan digital ya teman-teman, jadi dia cuma berusaha mendekati yang realnya seperti itu. Jadi kalau udah ada boosternya di sini, boosternya itu nggak sama dengan analog gitu kan, karena dia punya nominal output tadi 1 desibel doang gitu kan. Nah, ini kan bisa ngangkat, kalau ini bisa ngangkat sampai di atas 4 desibel seperti itu. Itu masalahnya. Jadi istilahnya kalau ngiklan yang multi efek ini dia bisa ngangkat berapa gitu kan, tapi itu lewat
videonya sudah dimanipulasi lewat software dan sebagainya, itu kurang bisa kita percaya ya, atau orang bilang itu don't believe the hype. Soalnya pada saat live itu kita nggak apalagi yang direct tadi ya, untuk skala menengah ke bawah nggak ada soundman-nya, itu kita cuma mengandalkan telinga kita gitu kan, dan kelihayan. Nah selanjutnya yang terakhir mungkin ya, untuk para gitaris yang ngamen-ngamen ya, itu setiap mixer dan keluarannya nanti ke speaker itu punya karakter berbeda speaker itu. Walaupun memang biasanya orang bilang kan mixer aja gitu kan, nggak ada perubahan sound di situ atau langsung ke speaker. Tapi sependek pengalaman saya main itu yang langsung direct ke speaker itu, dia juga punya karakter speaker masing-masing gitu kan. Jadi biasa teman-teman kalau misalkan kayak distorsi ini jangan paku mati settingannya gitu kan. Kalau misalkan kita sekarang misalkan di sini pakai misal 800 tadi. Kalau misalkan saya main di satu cafe kemudian saya ngejreng gitu kan. Ngejrengnya sekali aja pakai A ya. Kalau A kan terlalu metal banget ya, kalau A aja. Kalau kita ngejreng pakai distorsi A set gitu kan. Coba kita pakai distorsi. Tapi perasaan kita kok nggak nyaman sama speaker yang keluar, jadi kita rubah M-nya di tempat. Jadi bagaimana cara rubah M-nya di tempat jadi biar kelihatan profesional, itu saya ini ya. Jadi ngejrengnya sekali aja teman-teman, lalu kita nyari misalnya ini kayaknya lebih lembut dan lebih padat gitu kan. Nah sudah, jadi penting posisinya tadi, bassnya kecil, beatnya oke, kita besarin, treble-nya oke gitu kan. Sudah tutup lagi gitu, jadi akan kelihatan sedikit profesional gitu kan. Kalau yang profesional asli itu disetupkan sama timnya gitu. Nah, ini kan bawa sendiri gitu. Jadi cuma sekali ngejreng aja, dari ini yang pas dengan saya ini, dengan yang sekarang karakter speaker sekarang mau gini, tutup gitu. Jadi nanti nggak segini ini lagi. Lagi kalau pakai A minor ya, itu ngapain gitu kan? Nah mungkin itu aja ya teman-teman, untuk para gitaris live ya, yang sedang mencari karakter dan jati diri, karena sekarang saya lihat yang ngisi-ngisi kafe biasanya anak-anak muda ya, misalkan ya tahu tahu tutorial gitar itu dari YouTube kemudian dipanggil manggung gitu, jadi sehingga lebih sibuk dengan apa nih selanjutnya yang saya tulis gitu kan, ngapalin lagu gitu kan, daripada kualitas sound yang dihasilkan. Jadi kita sebagai gitaris jangan berhenti di di cara main gitu, karena kalau di metal misalkan di atas langit masih ada Andy James seperti itu ya. Kalau di fusion di atas langit masih ada Guthrie Govan. Jadi pasti ada yang lebih jago dari kita gitu. Jadi kita mainnya main tim aja. Kalau misalkan kalian main format 4 orang berarti betul-betul mid sama high-nya nanti kalau kita hitam memang harus kedengaran jelas. Soalnya kalau bassnya ini itu akan ketutup dengan pemain bass kita dengan kick drum seperti itu. Jadi kita perlu menegaskan apa yang fungsi kita gitu kan. Pada saat kita main melodi gitu juga gitu. Jadi ini enggak main musik di kafe atau di tempat umum itu enggak sekedar menunjukkan bahwa kita jago gitu, tapi karena posisi kita entertainer, penghibur, kita harus menghibur orang. Salah satunya dengan cara sound yang nyaman di telinga gitu kan.
nggak apa-apa nanti salah tindis, yang penting nggak tiba-tiba ceng gitu kan. Tiba-tiba menyakiti kuping orang gitu, tapi kita nggak peka. Jadi harus di sini kita latihan untuk peka gitu kan, karena kalau masalah skill itu masih banyak yang lebih jago gitu kan. Yang terutama itu nyaman gitu, apalagi kalau uh, teman-teman main misalkan di hotel gitu kan, atau apa namanya, backsound orang-orang lagi makan malam di hotel, itu kan nggak boleh terlalu kenceng-kenceng, malah distorsinya ya. Kita main yang lembut-lembut gitu kan. Nah kayak gitu, jadi intinya main live itu main tim teman-teman, bukan main sendiri-sendiri. Pada saat solo oke, solo ya kita angkat, tapi habis itu kita balik lagi main tim, biar di kuping orang itu rasanya nyaman seperti itu. Gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat.